Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Oke, kita hari ini hari Senin, teman-teman. Tanggal 11 November 2024. Wih, 11. Oke, ini dulu ya, teman-teman. Di depan itu adalah selamat datang di Kota Bekasi. Artinya kita baru masuk nih Kota Bekasi. Ini Pantura ya, teman-teman. Ini Pantura. Jadi kalau dari belakang itu ya pastinya ke arah timur ya. Jadi kita ini pengen mengarah ke barat, pengen ke Jakarta. Sekarang nih di jam berapa nih? Aduh, karena ya saya naik X-Ride ya, teman-teman. Karena naik X-Ride jadi nggak ada jam, jadi harus ngelihat jam di sini, di jam tangan. Wah, sulit juga. Wah, ini nih teman-teman, apa namanya, underpassnya mantep ini. Ini ya teman-teman, jam 6.24 ya. Kita hari ini sebenarnya ini saya pengen kerja, teman-teman, tapi nggak kerja seperti biasanya. Saya ada workshop, teman-teman, di kantor pusat saya di Cilandak, dan ini saya pengen cerita dan sekalian mengcompare, teman-teman. Untuk sekarang yang saya pakai ini di GoPro Hero 11 Black Mini, teman-teman, dengan Super View. Nah, ini Super View seperti ini, teman-teman, di 2K. Nah, artinya ini view-nya pasti agak sedikit nggak terlalu nggak terlalu luas, tapi lebih luas daripada wide ya, teman-teman. Lebih luas daripada wide, karena kayaknya kalau wide untuk ngevlog di saat naik motor gini kayaknya nggak kepake lah ya kalau wide ya. Jadi Super View dan Hyper View. Nah, saya pengen compare antara Super View dan Hyper View. Ini Super View dulu. Nah, selain saya pengen mengcompare di Super View versus Hyper View, saya juga pengen mengcompare nih, teman-teman. Pengen membandingkan untuk mic yang saya pakai. Karena saya baru beli mic tapi belum dipakai nih. Nah, ini sekarang yang saya pakai, saya masih pakai Boya. Boya berapa saya nggak tahu, yang jelas mereknya Boya, dan kalau harganya memang ya antara range antara 100 ke 200 ribu ya, teman-teman. Dan ini yang biasa saya pakai untuk ngevlog. Saya ada beli, nanti kita pakai ya, teman-teman. Saat kita pakai itu mereknya Fantech, teman-teman. Itu di bawah 50 ribu ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya nggak nyampe 100 ribu lah, saya lupa tuh harganya berapa. Dan itu kita pakai nanti. Pengen tahu hasilnya seperti apa. Dan saya pengen cerita dulu nih, teman-teman. Sekalian ini ngelihat ya, ini Super View ya, teman-teman. Jadi alhamdulillah wa syukurillah. Waktu itu ingat nggak, teman-teman, yang kita pergi ke mana tuh, ke Tasikmalaya. Nah, itu kan GoPro saya rusak ya, grenyek, warnanya hijau. Aduh, istilahnya outcome hasil dari si videonya hancur gitu ya. Nah, makanya kan saya kesel banget itu yang di Sumedang ya. Dan ya alhamdulillah wa syukurillah, rezeki anak soleh ya, teman-teman, akhirnya diganti yang baru, teman-teman. Wah, jadi saya ini beli di Tokopedia untuk ya ini penjualnya ya, dan alhamdulillah baik banget ya. Dan memang ini ya nggak tahu saya dapat yang cacat produksi atau apa ya, hasilnya seperti itu. Nggak kena hujan, nggak kebanting, dan nggak kena air lah, intinya lah. Tiba-tiba seperti itu kan bingung juga ya. Akhirnya si toko itu ya udah kirim dulu, nanti kita cek gitu ya. Lalu nggak nyampe seminggu, teman-teman, diganti dengan yang baru. Wah, saya tahu ini baru, walaupun saya kan kirim masih
kameranya aja ya, tanpa kotak gitu ya, kameranya aja. Terus dikirimnya juga unitnya aja gitu ya, tanpa kotak, si yang lain-lain lah, misalnya tanpa casan gitu ya. Dan akhirnya saya tahu baru karena dia ngasih foto ya, foto ini dilepas, terus habis itu saya cek juga serial numbernya beda sama yang sebelumnya, karena sempat saya foto tuh untuk serial number yang pertama. Ya, thank you untuk toko yang sangat bertanggung jawab. Jadinya puas lah belanja di toko itu, teman-teman. Lalu saya juga pengen bercerita tentang penggunaan yang baik dan benar ya terkait GoPro ini. Saya juga kan masih baru ya, terbilang baru menggunakan GoPro, jadinya ya, saking excitednya langsung hajar gitu ya. Dan karena di Indonesia ini, teman-teman, saya ngelihat kok orang yang nge-review adalah nge-review fitur, bukan nge-review cara penggunaan gitu loh ya. Saya coba ngedenger YouTube orang luar lah ya, dan di situ adalah untuk cara penggunaannya. Dan cara penggunaannya yang saya lakukan ternyata salah ya, teman-teman. Saya terlalu nge-push gitu loh, nge-push kamera ini. Lalu karena ini terbilang kan kalau itu tuh kereta cepat, teman-teman tuh, yang Bandung, belum pernah saya naik itu. Dan karena ini kamera lumayan bisa terbilang kamera mahal lah ya, iya dong, GoPro ini ya selevel lah sama DJI sama Insta gitu ya. Harus ditunjang juga dengan yang bagus juga. Setelah saya dengar orang luar ya, teman-teman, untuk apa yang harus kita lakukan jika kita ingin menggunakan GoPro ini. Oke, kesalahan saya yang pertama adalah saya ngecas di sembarang port, di sembarang tempat, teman-teman. Jadi saat kita kemarin ke Tasikmalaya, di dalam perjalanan saya kadang ngecas yang dari kita kan nggak naik ini ya, nggak, maksudnya ya saya ibaratkan lah ya, teman-teman, ngecas yang dari handphone di motor gitu ya, terkadang di power bank. Jadi sebenarnya untuk GoPro ini harus dialiri oleh listrik yang stabil. Kalau stabil kan pasti di rumah, tapi karena di rumah nggak, ya kita kan jalan ya, maka jangan pindah-pindah, teman-teman. Maka saya akhirnya saya beli, teman-teman. Saya udah punya power bank, ada 1, 2, 3, 4. Saya punya 4 power bank. Cuma saya nggak pengen beli. Saya beli, teman-teman, mereknya Vention gitu, apa sih dibacanya, Vention atau apa ya. Nah, itu saya beli. Jadi saya pengen khusus itu untuk saya gunakan di GoPro ini aja. Jangan di tempat, jangan untuk pakai di handphone ya, atau ya yang lain-lain. Jadi gitu, teman-teman, saya beli ya biar aliran listriknya stabil, jadi kita pakai itu. Yang 10.000 mAh aja, teman-teman. Itu. Terus yang kedua, ya karena ini apa ya, bukan handphone, jadi nggak usah lah pakai yang fast charging gitu. Aduh, saya pakai ada kabelnya juga, kabel fast charging waktu itu. Terus akhirnya saya kan juga beli yang untuk apa, ngecas di motor CBX itu pakai yang quick charging. Waduh, udah deh, itu jangan, teman-teman, hindari. Jadi GoPro ini untuk yang kedua adalah pakai yang pengisian dayanya yang biasa aja, teman-teman. Ya, saya juga beli apa namanya, kalau untuk si kepala chargernya yang robot aja saya beli. Jadi yang bukan fast charging lah gitu, teman-teman. Oke, lalu yang ketiga, teman-teman. Nah, kalau yang ketiga ini nih, aduh. Nggak bisa sembarangan pakai SD card atau memory card ya, teman-teman. Sebelumnya saya pakai yang ultra, ternyata yang merah itu, teman-teman. Saya pakai yang 64 dan 128, dan akhirnya saya beli
Eee, saya beli untuk yang ekstrim, tapi bukan yang ekstrim pro ya teman-teman, SanDisk-nya yang ekstrim aja di 256 dan harganya lumayan. Ternyata gitu ya. Jadi itu yang ketiga teman-teman, artinya harus kalau punya kamera yang terbilang bagus gitu ya, penunjangnya juga harus bagus. Aduh. Ya seperti itulah ya, mudah-mudahan setelah saya dengar ya sudah makin oke lah saya menggunakan GoPro ini, dan insya Allah dan semoga awet. Lalu yang keempat nih teman-teman, gini, kalau saya sudah tahu, karena kan ini GoPro yang 11 mini ini nggak ada monitornya ya teman-teman. Jadi kan saya pakai handphone untuk melihat kondisi si ininya, kondisi view-nya seperti apa gitu ya. Makanya kan waktu itu inget nggak yang saya taruh di sini di handphone, jadi saya konekin handphone sama si kamera. Kalau kata orang luar nggak perlu, kalau udah tahu view-nya oke begini, udah manual aja dari si kamera ini kita pencet gitu ya, kita pencet dan ya udah. Nggak usah dikonek-konekin ya, itu bikin baterai ya istilah cepat panas lah ya kalau kayak begitu. Jadi saya nggak usah konekin ke handphone, tadi awal doang saya pengen lihat view-nya seperti apa gitu aja sih. Setelah itu saya matiin, udah manual aja saya pencet. Itulah teman-teman. Jadi karena kan GoPro ini terbilang banyak lah ya komen-komennya kalau si apa namanya tuh lemah di baterai ya, kurang bagus di baterainya, kalah ya dengan DJI atau Insta. Oh iya, tadi yang poin keberapa ya, yang kedua ya, yang casan jangan pakai yang fast charging. Iya, saya beli si kepala chargernya yang robot, tapi kabel datanya harus pakai yang dari GoPro aja ya teman-teman, jangan pakai yang lain. Nah itu lupa saya kasih tahunya. Oke, kayaknya untuk super view, wah ini kita udah di Kalimalang ya, nggak terasa. Ini untuk super view ini dulu, nanti kita hyper view kayaknya kita lanjut aja di Jakarta kali ya teman-teman ya. Untuk hyper view, dan juga saya pengen pakai si mic-nya, pakai mic Fantech. Hai, pengen lihat perbedaan suaranya. Oh ya, tetap ini saya pakai zoom ini teman-teman, dimana zoomnya di gainnya 3, kelihatan nggak ya teman-teman nih di angka 3 ya, karena saya pakai helm yang biasa saya pakai touring yang SMK ini ya, lumayan kedap dan mic-nya deket banget sama bibir atau mulut saya ini. Makanya saya pasang 3, kalau 5 nanti langsung jadi kayak pecah. Oke, nanti kita lanjut dengan hyper view ya teman-teman.
Oke teman-teman, di bawah apa nih? Wih. Ini di kolong lurusannya UKI teman-teman. Halim pengen menuju ke Cawang gitu ya. Dan ini kita lihat dulu. Aduh, ribetnya gitu ya teman-teman kalau bukan pakai Satria atau CBX nih. Jadi jamnya manual, kita ngecek di jam tangan. Oke, sekarang jam 7:24 ya. Iya, tadi 6:24 kan nih kalau nggak salah ya. Nyantai dulu tadi teman-teman. Ada di sambil ganti-ganti itu mode. Nah, ini sekarang kita Hyperview teman-teman. 4K Hyperview, dan untuk si mikrofonnya kita pakai Fantech. Kelihatan ya bedanya ya teman-teman, ada tulisan tuh ya Fantech. Dan ini nggak nyampe 100.000 atau nggak nyampe 50.000 lah, saya lupa sih teman-teman. Jadi teman-teman sendiri ya yang bisa nilai kalau untuk kualitas dari mic-nya lebih oke si Fantech ini atau yang tadi yang Boya. Oh iya, kalau untuk hasil video gitu ya, ya sudah jelas ya teman-teman, pasti lebih bagus ini ya, karena ini Hyperview, yang tadi Superview. Kayaknya nih macet ya, nanti aja lah ya. Kalau udah nggak macet lah ya, kita lanjutin ya teman-teman. Ini, aduh, hari Senin jam orang berangkat kerja. Aduh, jarang banget teman-teman. Hari Senin tuh ke arah Jakarta gini, ini jarang banget. Baru kali ini, dan ya cukup kaget juga sih, kok rame banget ya. Macet. Oke, nanti aja lah teman-teman, kita lanjut. Wah gile, parah banget teman-teman macetnya asli. Wah, dari MT Haryono menuju ke Gatot Subroto parah teman-teman. Wah, ini nih, buset. Wah, sadis banget ini. Transjakarta teman-teman. Sininya malah lancar, parah banget teman-teman. Tadi inget nggak jam berapa ya? Yang jam 7:24 apa ya? Ini sekarang nih, tuh 7:51 teman-teman. Wah, parah macetnya. Oke, ini ya teman-teman. Udah lah, mau macet udah terjadi. Wah, basah nih. Mana pakai batik lagi. Ini teman-teman, Hyperview-nya GoPro. Jadi jelas lah ya, kalau view udah jelas banget. Karena Hyperview ini hanya bisa di 4K teman-teman, nggak bisa di 2K. 2K itu paling mentok adalah Superview. Nah, kalau 4K ini bisa sampai Hyperview gitu ya. Oh, kayaknya tadi sih kalau macet kayak tadi kayaknya harusnya jarang-jarang ya. Itu Transjakarta ngambilnya parah banget. Harusnya jangan kayak gitu lah ya. Itu nempel banget, jadinya orang susah untuk yang pengen ke arah sini, karena semuanya tuh pengen ke arah yang ambil ke kiri itu, entah ke Pasar Minggu atau Pancoran. Nah, ini kita lewat ini aja ya teman-teman, kita lewat Warung Buncit. Dan untuk mic-nya gimana nih, saya belum tahu lah ya, bagusan ini atau Boya, bagusan Fantech atau Boya. Karena kalau dari harga ya sudah jelas ya, mahalan Boya. Karena kemarin saya mencoba cielah saat di rumah, tanpa lagi di jalan gini ya teman-teman. Oke, hijau. Tanpa jalan gini, kalau suara lebih stereo itu lebih bagus Boya. Hanya saja Boya itu kayak nggak ada noise cancellingnya. Jadi suara istri saya lagi ngobrol sama anak saya kedengeran. Nah, kalau di Fantech suaranya nggak kenceng kayak Boya, tapi ada noise cancellingnya. Jadi kayak suara istri saya sama anak saya tuh kok nggak kedengeran gitu loh.
Nah, makanya saya ngetes lah untuk sekarang ini teman-teman. Oke, kita kayaknya warung buncit aja lah yang jalanan lebih besar nih, karena aduh udah jam segini lagi. Sebenarnya acaranya jam 9 teman-teman. Tapi kan perlu adanya registrasi setengah 9. Maklum lah, orang desa teman-teman saya. Jarang ke Jakarta. Ya apalagi di hari Senin gini ternyata macet banget. Saya biasanya tuh kalau ke kantor pusat saya ini kan sekarang itu 2 minggu sekali ya teman-teman, ke daerah Cilandak ini. Dan kalau berangkat dari rumah biasanya jam setengah 6, dan setengah 6 itu aduh lancar apa itu udah lancar banget lah pokoknya, sampai saya tuh bisa sarapan gitu ya. Nah kalau ini mah boro-boro sarapan, badannya juga udah bercucuran keringat. Jadi kadang gitu ya teman-teman, baik itu di Bekasi atau Jakarta, kalau telat dikit aja maka itu impactnya akan banyak. Jadi wah kalau sebelum jam segini nih harusnya masih lancar gitu ya, kalau sudah lewat jam segini udah macet gitu teman-teman. Wah ini kalau warung buncit sini kan jalan buncit ya teman-teman. Nama jalannya saya nggak tahu, tapi daerah warung buncit. Dan harusnya kalaupun macet nggak semacet tadi ya itu. Wah gile, untungnya bawa parfum saya. Nggak enak workshop loh sama temen-temen kalau bau asem. Bau asem. Nah. Gimana itu? Aduh. Ya itulah. Keras teman-teman, Jakarta nih keras. Tadi aja tukang Gojek berdua. Nggak saya rekam sih. Itu ribut sesama Gojek. Tapi yang satu perempuan, ibu-ibu. Satu mas-mas. Ya udahlah, aduh omongan doang, sampai yang cowok bilang udah lama atau belum. Udah nggak usah ngajarin kayak gitu lah. Udahlah, saya nggak begitu ngedenger banget sih, cuman ya karena punya kuping ya. Jadi ribut keras teman-teman. Jakarta nih. Nih tuh, ini sih lampu merah. Kalau ini beda ya, kalau kita lagi touring kan asik ya, jalanannya lancar gitu ya. Kalau ini waduh, ini saya cuma untuk ngetes doang sih teman-teman. Males banget kalau ngevideoin tuh di Bekasi, di Jakarta tuh kayak gini. Tapi sayanya sendiri sih lah, di jam kerja, di jam orang berangkat kerja malah ngevlog. Ya oke. Ini apa tuh, Duren 3 ya teman-teman. Kayak dikit lagi juga udahan lah. Yang penting udah kelihatan ya kayak gimana perbedaan antara super view dan hyper view. Dan oh iya, bicara untuk touring selanjutnya nih teman-teman, nanti tanggal 23 ya 23 November saya insya Allah ingin touring sama Aing Touring Community teman-teman. Pengen ke arah yang akhirnya kita waktu itu survei, jadinya ke Asap Isep di Cisaat, di Kadudampit, tepatnya di Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat teman-teman. Dan kalau sampai dengan sekarang yang akhirnya fix pengen, maksudnya berpartisipasi, kurang lebih baru 30 dari total. Harusnya lebih dari 40 kali ya itu anggota, cuman sampai sekarang baru 30-an. Karena untuk teman-teman Aing Touring Community yang berasal dari Bandung katanya absen dulu. Ya udah, 30 juga udah banyak banget ya. Nah saya kebetulan tugas saya adalah membuat rute teman-teman. Jadi rute kami tuh ada 3, tapi tetap kita harus lewat itu ya teman-teman, harus lewat Bogor, karena memang titik kumpul pertama tuh setelah dari kantor ya, itu di
Stadion Pakansari Cibinong itu. Jadi kita kan nggak bisa ya kita arahin lewat Puncak 2, lewat Cikalong, nanti tembus Cianjur, nggak bisa dong, karena kan kita titik kumpul pertamanya di Stadion Pakansari Cibinong. Nah, oleh karena itu jadi saya diminta untuk ketua buat rute ya teman-teman. Dan mapnya ini dapat 3, memang dapat 3 rute. Yang pertama, ini nggak apa lah ya cerita itu ya, ini macet banget bete banget ya. Jadi yang rute pertama memang kita bisa lewat Jalan Nasional 2 ya tetap. Jadi setelah Stadion Pakansari itu ya udah lewat Nasional 2 aja, tembusin langsung kan ke arah Bogor, nanti ke Sukabumi gitu. Itu dengan jarak tercepat dan terdekat. Hanya saja touring masa lewat jalan nasional gitu ya. Ya udah saya buatin lagi. Itu jalur yang kedua. Ini kita lewatnya saya buat ke daerah itu teman-teman. Cijeruk. Nah, Cijeruk Cihideng situ ya. Nanti keluar tetap kena nasional tapi saya belokin lewat namanya Kucrut. Nah, Kucrut itu di Sukabumi. Nanti dari Kucrut bisa tembus ke Cibadak gitu. Nah, itu jalur kedua. Jalur ketiga ini adalah yang terasik sebenarnya. Cuma kayaknya jaraknya terlalu jauh. Dan makan siangnya bisa jam 3 karena kita udah akan makan siang di daerah Cibadak, teman-teman. Di tempat kita waktu itu makan pas lagi survei. Nah, dari situ dari situ lagi. Jadi jalur ketiga ini saya arahin lewat Ciampea. Wow, muter ya Ciampea. Jadi kita lewat arah baratnya si Gunung Salak. Nanti tembus-tembusnya yang lurusannya Cikidang sana, teman-teman. Wah, jadi seperti itu untuk rutenya. Dan yang akan dipilih yang mana saya kurang tahu, tapi kayaknya udahlah. Karena ini banyak dan saya juga diminta selain rute diminta untuk membagi grup gitu loh. Dibagi ke beberapa grup. Dan ya udah, nanti mungkin saya bagi 3 atau 4 grup lah ya. Oh ya, ini kameranya aman kan ya? Oke, aman. Asli teman-teman, hari Senin kayak gini ya. Ya aduh ya, saya bersyukur sih kerja di dekat rumah kurang lebih 8 kilo lah ya. Oke, lampu hijau, kita gas. Yuk kita coba agak kencang dikit deh. Pertama karena udah agak nggak telat sih, memang 8:30. Cuman maksud saya sekalian ngetes nih untuk anginnya gimana nih ke dalam mic-nya. Cuman susah dites karena kalau ngetes ya teman-teman harusnya tuh di Pantura, waduh, yang di patrol gitu tuh anginnya kenceng. Jadi akan tahu bagus atau enggak noise cancellingnya. Nah kalau ini mah dikit-dikit lampu merah, dikit-dikit macet. Coba ambil kiri dikit Nah, waduh. Oke. Biasa lampu merah lagi. Oke, kayaknya untuk pengetesan atau enggak gini ya teman-teman, nanti malam nggak tahu ya kita tes nggak ya. Kalau malam pakai Hyperview atau Superview gimana nanti kali ya. Tapi kalau kondisinya asik aja lah kalau aku lagi enak. Karena kalau workshop itu kan nguras otak ya teman-teman. Kalau udah kadang-kadang kalau udah udahlah capek udah pulang aja gitu. Tapi ya nanti lihat aja lah ya. Tapi kayaknya kalau untuk video hari ini ya untuk saat inilah ya gini aja teman-teman, perbedaan 2 scoop. Yang pertama adalah tadi yang kita di Bekasi kita pakai Superview dan ini pakainya Hyperview. Lalu yang kedua adalah mic-nya. Yang pertama tadi pakai Boya, yang ini pakai Fantech. Oke, gitu aja teman-teman untuk video komparasinya. Nanti kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.
Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan agak miring dulu, nanti dulu. Oke, dan aduh, dadahnya susah teman-teman. Ini mobil ini nih, oke. Dan dadah.